Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah, pada pagi hari ini kita masih bisa sholat berjamaah, dan insya Allah hari ini kita lanjutkan pengajian kita memahami surat-surat pendek dari Al-Quran yang sudah libur sejak sebelum atau menjelang puasa ya. Dan insya Allah kita adalah orang-orang yang datang selain untuk sholat berjamaah yang di situ ada pahalanya, kita niatkan juga jalan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama ya, yang mungkin sudah kita pelajari untuk mengingatkan, atau yang belum maka kita belajar bersama. Dan itu janji Allah bahwa untuk niat dan amalan yang sedemikian itu, niat untuk belajar, menuntut ilmu ya, kita dijanjikan kemudahan untuk menuju surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ayat 12 sampai 14 dari surat Al-Mulk. Pada ayat-ayat sebelum ini kita mendapati bahwa orang-orang kafir, innalladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam bisal masir ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Apa bedanya antara kafir dan musyrik? Kafir itu ateis, tidak percaya akan adanya Tuhan. Tapi musyrik itu apa? Menyekutukan, mengambil berhala-berhala untuk dijadikan Tuhan, itu musyrik. Dan orang-orang yang kufur maupun yang musyrik dalam ayat-ayat yang sebelum ini kita bacakan bahwa mereka akan memperoleh azab yang besar, azab yang pedih pada as-sa'ir, neraka sa'ir ya. Kebalikannya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini kebalikan dari mereka. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar ya. Bahwa orang yang takut pada Allah dan takwa kepada Allah, meskipun Allah itu tidak mereka lihat atau kita lihat, tapi kita mengimani adanya ya. Yakhshawna rabbahum bil ghaibi ya, Tuhan yang gaib ya, tapi tetap kemudian kita mempercayai, atau orang-orang mereka itu percaya adanya Tuhan yang gaib tersebut ya. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang sebelumnya kafir atau musyrik kemudian masuk Islam dan mengimani Tuhan yang gaib tersebut akan memperoleh ampunan, dan tidak hanya ampunan, kemudian memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini adalah kebalikan daripada orang-orang yang kufur yang sudah kita terangkan sebelumnya. Percaya kepada Allah yang gaib kemudian diikuti dengan keimanan-keimanan yang lain terhadap hal-hal yang gaib juga ya, adanya malaikat, adanya neraka dan surga ya, pada yang akan datang. Itu kan perkara-perkara gaib yang dijanjikan ataupun menjadi bagian dari keyakinan yang penting di dalam agama. Nah, dalam hal ini ada Rasulullah SAW pernah bersabda yang terkait dengan al-ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu, hendaknya engkau menyembah Tuhanmu seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihatnya, dan tentu saja tidak akan bisa melihatnya, fa innahu yaraka, yakini bahwa ia Tuhan itu melihatmu, bahwa Allah
melihat apa yang kita lakukan, ya, tentang dan keimanan kita dan niatan-niatan yang ada di dalam diri kita. Melihat kita semuanya. Pokoknya iman pada Allah yang gaib itu adalah suatu kebaikan yang paling tinggi, ya, paling tinggi. Sementara kufur adalah kebalikan, kejahatan yang paling jahat itu kufur. Wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimum bidzatis sudur. Ayat berikutnya yaitu di ayat yang ke-13. Rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Dalam riwayat dinyatakan bahwa orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu saling berbicara, memperbincangkan tentang Rasulullah dan menjelek-jelekkan Rasulullah. Kemudian di antara mereka bilang, jangan keras-keras, nanti Tuhannya Muhammad mendengar apa yang kita katakan kejelekan tentang dia. Kemudian dijawablah oleh ayat ini, kamu membicarakan kejelekan Nabi Muhammad baik secara terang-terangan maupun dengan diam-diam secara halus-halus, Allah mengetahui itu semuanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang apa yang mereka tuduhkan, omongan-omongan mereka yang jelek, ya, tentang Nabi Muhammad. Allah memberitakan itu kepada Nabi kita Muhammad, ya. Dan mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui itu. Maka ayat ini turun, rahasiakan, kamu rahasiakan atau kamu nyatakan dengan terang-terangan, sesungguhnya Allah Maha tahu, mengetahui segala isi hati kalian, kejahatan, kemunafikan, kekufuran, kemusyrikan, ya, dan pengingkaran terhadap apa yang ditantangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka. Allah mengetahui. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan Dia adalah Maha halus lagi Maha mengetahui. Ayat berikutnya, ya. Jadi ayat berikutnya menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dari yang besar-besar di ujung raya alam raya sana sampai planet kita, ya kan? Planet kita. Sampai yang terkecil, yang halus, yang sekecil apapun, ya, Allah Maha mengetahui itu semuanya, ya. Dengan demikian tidak mungkin Allah tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, ya. Jika Allah yang menciptakan alam semesta ini dan segala sesuatu dari yang kecil sampai yang besar, maka dengan mudah baginya untuk mendengarkan apa yang mereka katakan, karena Allah adalah Al-Latif Al-Khabir. Allah itu Maha halus lagi Maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui apa saja yang ada pada diri kita. Ada seorang ulama di Mesir namanya Muhammad Al-Ghazali. Dia mengatakan Allah Al-Latif, sifat Allah yang latif itu diantara contohnya adalah bahwa Allah dengan halus, Allah itu memelihara janin di dalam perut seorang ibu yang sedang hamil. Dengan halus memeliharanya sedikit demi sedikit tumbuh dengan halus di dalam rahim seorang ibu. Dengan halus Allah kemudian mengembangkan, dengan halus kemudian janin ini menjadi besar sampai kemari tanpa terasa seorang ibu itu, ya, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan-bulan sampai 9 bulan, ujuk-ujuk apa? Ujuk-ujuk janinnya membesar dan kemudian lahir. Itu adalah tangan Allah yang halus, kekuasaan dan kudrah Tuhan, kudrah dan kekuasaan Allah yang halus, yang bisa memelihara dan mengembangkan, menumbuh kembangkan, ya, kemudian menjadikan janin tadi lahir menjadi seorang bayi. Itu adalah kekuasaan Allah. Kemudian Al-Khabir itu adalah Maha mengetahui tentang isi hati kita, mengetahui tentang apa saja yang berjalan, mengetahui tentang niatan kita, mengetahui apa semua yang kita lakukan, ya. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan dari ayat berapa tadi? 12, 13 dan 14. Kita sambung lagi insyaallah pada minggu yang akan datang. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Jadikanlah kami dengan nikmat-nikmat tersebut dapat melakukan kebajikan-kebajikan di atas muka bumi ini, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama hamba-hambamu yang soleh. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berilah kami rizki yang halal dan yang penuh berkah. Allah marzuqna sihha wal afiyah, ya Allah, berilah kami kesehatan. Allahumma nasyafi, Allahumma nasyafi la shifa ila shifauka isfi maradona wasfi maradona syifaan ajila wa syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau pemberi kesembuhan. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami dan sembuhkanlah penyakit kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.